Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desa Sira Kirana dengan NIM G1A1211125. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan tentang materi pelajaran agama Islam pada semester 1 di Universitas Jambi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Yang pertama itu ada gerakan radikalisme yang sudah mengakar di negara yang besar ini harus dicegah. Pendidikan anti radikalisme dapat dijadikan upaya preventif dan antisipatif perkembangannya jaringan teroris dan radikalisme di Indonesia. Pendidikan anti radikalisme dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai anti radikalisme dalam diri siswa melalui proses pendidikan dan pengajaran. Pendidikan anti radikalisme ini digagas sebagai solusi masalah radikalisme yang berkembang di Indonesia. Nilai-nilai anti-radikalisme dalam agama Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang diintegrasikan dalam mata pelajaran. Konsep Islam yang anti-radikal seperti melarang membunuh, berbuat kerusakan, serta perintah untuk berbuat kasih sayang sesama umat manusia dimuat dalam mata pelajaran agama Islam dan pelajaran lainnya tentunya sudah pasti. Pendidikan anti-radikalisme menuntut para generasi muda untuk menghargai perbedaan manusia yang mencintai kasih sayang dan manusia yang benci berbuat kerusakan. Dengan demikian, secara berangsur-angsur akan dapat memutus gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Cinta tanah air merupakan perasaan yang dimiliki dan menjadi bagian dari setiap individu untuk negara dan bangsanya. Cinta tanah air adalah sikap kebangsaan dan semangat mencintai negara Indonesia. Sikap cinta tanah air tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya. Dengan demikian, sikap cinta tanah air tercermin dari perilaku membela tanah airnya. Dalam buku Merajut Kembali Keindonesiaan, kita dapat melihat yang dikarang oleh Sultan Hamengkubuwono X, cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa seperti sikap terhadap bahasa, lingkungan sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Sikap cinta tanah air misalnya seperti bangga dengan produk dalam negeri dan membelinya, mencintai produk lokal daripada produk luar negeri. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mempunyai sikap menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Tentunya di atas 17 tahun lah ya, dan sudah punya KTP. Sikap menggunakan dalam hak pilih dalam pemilihan umum dan tidak golput dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. Menuntut ilmu dan belajar bersungguh-sungguh serta mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan berprestasi. Di samping itu membiasakan hidup rukun dan gotong royong serta menciptakan lingkungan yang rukun antar umat beragama. Cinta tanah air merupakan perilaku yang harus kita selalu siap untuk membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk interpretasi maupun tatakan dari siapapun. Habul Watan Minal Iman, yang artinya gagasan cinta tanah air, nasionalisme yang dikemas dengan idiom tersebut di atas tidak pernah lepas dari peran ulama dan para kiai Nusantara yang khususnya Nahdlatul Ulama atau NU. Secara bahasa yaitu hubungan, artinya cinta, watan berarti tanah air atau bangsa, minal iman berarti dari atau bagaimana iman. Jadi rasa nasionalisme tentu tidak lepas dari rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa sebagai bangsa Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka untuk menjaga eksistensi Pancasila ini tidak dapat dilakukan menggunakan bidang nasionalis saja, namun dengan
diimbangi aspek-aspek religius dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi cinta tanah air yang diwujudkan oleh umat Islam khususnya warga Nahdliyin dengan jargon Habul Watan Minal Iman. Gagasan tersebut tentu saja mempunyai nilai khusus ketika perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Konsep Habul Watan Minal Iman ini digagas pada 1934 oleh Kiai Haji Abdul Wahab Kashbullah, yaitu bangsa Indonesia sendiri akan menjadi bangsa yang kuat apabila dengan hidup berlandaskan Pancasila serta seluruh elemen masyarakat berupaya untuk meningkatkan sikap cinta tanah air. Wujud cinta tanah air dapat diimplementasikan masyarakat sekarang tentunya tidak lagi berjuang diwujudkan dengan bangga sebagai warga Indonesia mencintai budayanya sendiri dibandingkan dengan budaya bangsa lain. Tidak luntur dengan adanya budaya luar negeri membeli barang-barang impor berpengaruh globalisasi. Faktor sendiri dari keberagaman masyarakat Indonesia antara lain letak strategis wilayah Indonesia, dengan kepulauannya, dengan dampak yaitu transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus negatif. Yang positifnya yaitu keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan. Setelah itu kita lihat tentang perbedaan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai keberagaman dan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa, daerah. Setelah itu ada sikap seorang manusia yang sudah pasti menurun dari pendidikan orang tuanya tentunya. Jika orang tuanya mengajarkan kebaikan selalu untuk menghindari pergaulan bebas maupun hal-hal yang tidak diinginkan yang menjerumus ke arah negatif seperti narkoba, seks bebas yang menyebabkan penyakit HIV dan AIDS, yaitu tentunya berkaitan dengan dunia kedokteran yang kami pelajari, tidak bagus untuk selain merugikan diri sendiri, masyarakat, dan keluarga tentunya. Setelah itu bisa merugikan orang lain juga jika itu tertular misalkan dari benda-benda yang bekas kita pakai, sesuatu misalkan seperti potong kuku, lalu kuku kita berdarah, darahnya menempel pada jepit kuku tersebut, jepit kukunya digunakan oleh orang lain, maka bisa tertular HIV dan AIDS tersebut. Maka dari itu tanamkan fondasi untuk diri kita sendiri untuk menghindari pergaulan bebas tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Narkoba sendiri tentunya dapat merusak diri kita dan tentunya tidak bagus untuk masa depan kita sendiri, karena itu dapat menghancurkan masa depan kita yang sudah kita bangun sejak awal. Setelah itu tentunya dengan sikap yang kita punya, ilmu yang kita cukup dapat, dan pedoman-pedoman yang tentunya berdasarkan agama Islam, yaitu dari Al-Quran yang sudah jelas memperingatkan tentang sesuatu yang haram maupun yang halal, yang maupun untuk didekati ataupun tidak, kita sendiri pun sudah harus mengetahuinya. Setelah itu mungkin itu saja materi-materi yang saya dapat dari pelajaran agama Islam pada semester 1 ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan itu bisa ikut bermanfaat atas apa yang saya sampaikan kembali, dan semoga apa yang saya sampaikan tidak membuat teman-teman bingung dan semoga berguna bagi orang lain. Saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih.